Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan hari ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ditukar duduk, mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Inilah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama, kemudian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pastinya pembelajaran kita hari ini akan lebih semangat. Sebelum dilanjutkan, Bapak akan mengabsen dulu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Selain Fikriana, Fikri tidak hadir kan? Karena ada alasan kepentingan keluarga. Kita lanjut saja. Islam datang ke Indonesia itu dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo itu jumlahnya ada 9. Nah, hari ini kita akan membahas Wali Songo tertua, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya. Kondisi hari ini kita sedang ada dalam pandemi corona. Ya, jadi mohon untuk tetap jaga kesehatan, terus kurangi mobilisasi. Kemudian kalau tidak terlalu penting, jangan sampai bepergian yang jauh, apalagi sampai ke zona merah. Nah,
Bapak pun sebenarnya tidak enak pakai masker. Izin Bapak buka dulu maskernya. Pertama kali Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia itu kurang lebih tahun 1371. Kemudian beliau memberikan pengobatan. Nah, kalau hari ini dikaitkan dengan hari ini kita sedang ada dalam pandemik. Jadi pengobatan itu bukan hanya pengobatan medis saja, tapi bisa dengan perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca istighfar, perbanyak mengingat Allah. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kemudian Indonesia kembali pulih, dan kita bisa belajar kembali seperti biasa di sekolah. Tujuan pembelajarannya: 1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. 2. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengorganisasi kembali peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nantinya kalian akan mendiskusikan, terus menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan kelompok kalian. Kemudian nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ke sebelah sini. Kelompok 1. Ayo gabung kelompok 1 yang tadi ke bagian nomor 1. Ayo. Kelompok 2 di sini. Ayo kelompok 2 tadi yang ke bagian nomor 2. Kemudian di sini kelompok 3. Itu kelompok 4. Ayo. Kelompok 4. Sudah menemukan kelompoknya masing-masing? Alhamdulillah. Sekarang kalian silakan amati video yang sudah Bapak kirimkan. Kemudian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Tulis apa saja yang penting. Ya, apa-apa saja yang penting nanti informasi yang ada di video. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalian tulis juga. Nanti ada sesi pertanyaan. Silakan kalian tanyakan. Di gambar berikut, yaitu itu Sunan Maulana Ibrahim dan kondisi umat Islam yang sedang ziarah di makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi silahkan ditulis info pentingnya. Ini biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian silsilah keturunannya. Maulana Malik Ibrahim itu dari mana? Terus keturunannya sampai ke siapa? Silahkan diamati videonya. Ada infonya lengkap. Mana coba lihat kelompok 4. Nah, seperti ini bagus. Jadi kalian tulis info pentingnya. Kemudian kalau ada yang belum diisi, silakan nanti dituliskan dan kemudian nanti ditanyakan. Kelompok 2 dimana sudah ada info penting yang kalian tulis. Oh, ini bagus. Jadi
nomor 1 info pentingnya lahir di Kamboja, kemudian nomor 2, nomor 3, nah gitu bisa. Jadi info pentingnya di nomor-nomor bisa. Silakan dilanjutkan. Kemudian nanti kalau ada yang belum dimengerti, silakan tulis juga, nanti ditanyakan. Mana? So, kerjakan secara berkelompok. Ayo. Anak-anak, apakah sudah menemukan info penting dari hasil diskusinya? Nah, kalau misalkan sudah menemukan info-info pentingnya, sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan dimulai dari kelompok yang siap. Mana? Kelompok mana? Oh, kelompok 4. Biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim lahir di Champa, Kamboja. Ayahnya bernama Barakat Jainul Alam, ulama besar di Maghrib. Alhamdulillah semua kelompok sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Bapak berikan kesempatan kepada kalian satu pertanyaan masing-masing kelompok. Silakan siapkan pertanyaannya, kemudian tanyakan ke Bapak apa yang menjadi pertanyaan atau yang belum kalian pahami. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh iya, Fajar, kelompok 1. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya dari kelompok 1, kelompok lain harus mendengarkan. Kapan Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat? Ada kelompok yang lain yang bisa menjawab? Kapan Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat? 12 Rabiul Awal tahunnya 822 Hijriah. Jadi kelompok berikutnya ada yang mau bertanya? So, silakan kelompok 2. Apakah sikap positif Sunan Maulana Malik Ibrahim dipakai oleh kita sebagai pelajar? Apakah sikap positif Maulana Malik Ibrahim bisa dipakai oleh kita sebagai pelajar? Bisa tidak? Bisa. Sikap positifnya apa? Ulet dan gigi, berani dan toleransi. Artinya ulet dan gigi itu semangat. Meskipun ini memang jarak ke sekolahnya jauh, ya benar kan, jauh, tapi tetap semangat. Dilihat dari sikap Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan itu dari Persia. Beliau rela datang ke Pulau Jawa atau ke Indonesia untuk mengenalkan Islam. Kemudian sikap positif kedua apa? Berani. Nah, ditunjukkan dari apa? Sunan Maulana Malik Ibrahim berani mendatangi Raja Majapahit untuk mengenalkan Islam. Nah, untuk kita sebagai pelajar menerapkan berani itu seperti apa? Nah, untuk kita pelajar mohon diperhatikan. Untuk kita sebagai pelajar, ketika disuruh ke depan itu harus berani. Ketika misalkan ada pertanyaan harus berani untuk mengungkapkan, atau dikasih pertanyaan harus berani menjawab. Kemudian sikap positif ketiga dari Sunan Maulana Malik Ibrahim itu toleransi. Tidak membeda-bedakan teman. Wah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Tidak boleh beda-beda. Kita harus berteman dengan siapapun. Jangan sampai ada bullying, ya. Jangan sampai ada bullying. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan kelompok 3. Metode apa yang digunakan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam? Ada kelompok lain yang bisa menjawab?
Ada yang bisa menjawab metode atau cara dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Caranya pertama, metodenya itu dengan cara dagang. Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka toko, kemudian menjual bahan pokok kebutuhan masyarakat, menjual dengan harga murah. Dari situ Sunan Maulana Malik Ibrahim kenal dengan berbagai kalangan. Nah, kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim belajar bahasa daerah, berbaur dengan masyarakat supaya bisa lebih mudah mengenalkan Islam. Dan bahkan Sunan Maulana Malik Ibrahim itu suka datang atau suka memenuhi undangan ketika ada undangan pernikahan dan acara-acara lainnya. Sunan Maulana Malik Ibrahim pun jadi juru damai ketika ada masyarakat yang berselisih. Kemudian metode ketiga dalam menyebarkan Islam yaitu melalui pendidikan. Sunan Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren, dan orang yang pertama mendirikan pesantren adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Pesantren itu digunakan untuk masyarakat belajar agama Islam. Nah, itu tadi metode atau cara dakwah dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bisa mengungkapkan pertanyaan dan sudah dijawab. Kemudian sekarang pertanyaan terakhir dari kelompok 4. Silakan. Bagaimana cara Sunan Maulana Malik Ibrahim berbaur dengan masyarakat? Ada yang bisa menjawab? Tadi pas Bapak menjawab metode dakwah, ada. Ada yang bisa menjawab? Cara berbaur dengan masyarakat apa? Berdagang. Bisa. Jadi ketika berdagang itu kan lebih dekat dengan masyarakat. Namun yang paling tepat adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim belajar bahasa daerah. Belajar bahasa daerah untuk memperlancar komunikasi supaya bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, bagaimana, masih semangat belajarnya? Nah, untuk menambah semangat, Bapak akan memberikan permainan. Caranya kalian menghitung 1 sampai 7. 1, keluarkan suaranya dengan keras sampai angka 6, dan angka 7 diganti dengan tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang salah silakan ke depan. Sekarang kita tambah. Jadi bukan sampai 7 tapi sampai 14. 7 tepuk tangan dan 14 diganti dengan tepuk tangan. Mulai, Evan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Karena tidak boleh mengucapkan 7, berarti Milda. Silakan ke depan. Apabila kalian sudah punya teman dan Milda sudah punya teman, sekarang 1 kali lagi Bapak akan menguji konsentrasi kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo. Silakan cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Jadi alhamdulillah kalian sudah kembali semangat. Silakan duduk kembali. Dan yang ke depan itu berarti harus ditambah lagi konsentrasinya. Ya, jangan ditambah lagi konsentrasinya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu adalah orang yang membawa agama Islam
dan mengenalkan agama Islam ke Indonesia. Dan sampai hari ini Islam masih tetap eksis. Kita sebagai generasi harus semangat mengenalkan Islam, baik itu dalam kehidupan, harus kehidupan yang Islami. Kemudian sikap positif yang harus kita ambil dari sikap Sunan Maulana Malik Ibrahim, yaitu tadi yang pertama adalah gigih, semangat. Pas mau belajar itu harus semangat. Kemudian yang kedua adalah berani. Ya, kita harus berani. Selama itu masih dalam koridor baik, tidak melanggar aturan undang-undang dan tidak melanggar aturan agama. Kemudian sikap positif yang terakhir, kita harus toleransi dan mengedepankan silaturahmi. Jadi tidak boleh ada membeda-bedakan teman. Oh ini geng kelompok 1, geng kelompok 2, geng kelompok 3, dan geng kelompok 4. Itu tidak boleh. Jadi harus toleransi, harus saling menghargai. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan tugas dan harus kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Soalnya 10, waktunya 10 menit. Nah. Silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Sudah mengerjakan tugas, dan untuk tugas sekarang nilai tertinggi diraih oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Nilainya 70. Tepuk tangan. Pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar sama-sama tentang peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi berikutnya itu peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sebelum diakhiri, mari kita membacakan surat Al-Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.